Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk pembelajaran tematik. Nah, Ananda sekalian, selalu Ustadz ingatkan untuk melaksanakan sholat duha. Semoga Ananda sekalian ditambahkan rezekinya dan dihapuskan dari segala dosa. Baik, Ananda sekalian, selanjutnya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda sekalian, seperti biasa mari kita hafalkan untuk surah Al-Mursalat pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 23 sampai dengan 25. Baik, mari kita mulai dari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadarna fani'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata. Satu kali lagi. Faqadarna fani'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata. Shadaqallahul azim. Nah, demikian untuk Ananda nanti bisa mengulangi sebanyak 3 kali ya untuk menghafalkannya. Alhamdulillah. Ananda sekalian, sekarang mari kita belajar pada tema 2, udara bersih, subtema 2, arti penting udara bersih untuk pernapasan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian siswa dapat menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Udara adalah salah satu unsur kehidupan yang ada di bumi. Udara diperlukan oleh setiap makhluk hidup untuk bernapas. Udara yang dihirup berupa oksigen dan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Udara bisa saja tercemar akibat beberapa hal. Salah satunya adalah yang dikenal dengan polusi udara. Polusi udara disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, pembakaran hutan yang tidak dikontrol dapat mengakibatkan asap yang mencemari udara. Akibatnya, pasukan oksigen untuk bernapas kurang karena lingkungan sekitar lebih banyak karbon dioksida hasil pembakaran hutan. Biasanya pelaku pembakaran hutan akan diberikan sanksi tegas oleh pemerintah agar tidak mengulangi lagi kegiatan tersebut. Ananda yang Ustadz banggakan, selanjutnya adalah pembelajaran 1. Sore itu Ali, Nisa, Huda, dan Denis mengerjakan tugas kelompok di rumah Denis. Saat sedang serius berdiskusi tentang tugas mereka, tiba-tiba Nisa terbatuk-batuk. Ternyata Nisa menghirup asap rokok dari Papa Denis yang duduk tidak jauh dari mereka berkumpul. Karena tahu Nisa tidak tahan dengan asap rokok, Papa Denis pergi keluar rumah jauh-jauh dari mereka.
Setelah Papa Denis keluar rumah dan asap rokok sudah terbawa angin, akhirnya Nisa bisa menghirup napas dengan lega. Nah, Ananda sekalian, dari teks tersebut ternyata pernapasan manusia dapat terganggu. Nah, apa sajakah yang menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia? Mari kita lihat pada buku Ananda halaman 44. Gangguan pernapasan biasanya disebabkan oleh gangguan pernapasan yang sering dialami, bahkan sampai tahap yang harus disembuhkan. Gangguan pernapasan dapat berasal dari internal maupun eksternal, namun pada umumnya adalah karena faktor eksternal, misalnya kebiasaan atau gaya hidup kita. Nah, ada beberapa kebiasaan atau gaya hidup yang mempengaruhi atau menimbulkan gangguan pernapasan. Misalnya seperti kebiasaan merokok, kurang berolahraga, kurang tidur, stres, kekurangan nabati, kurang minum air, dan menyalahgunakan alkohol. Ananda sekalian yang Ustadz banggakan, pada tanggal 1 September 2015, Koran Sindo halaman 5 memuat sebuah berita bahwa ada 1438 titik api yang mengepung Sumatera dan Kalimantan. Musim kemarau sudah melanda kita dengan berbagai akibatnya seperti kekeringan, gagal panen, kekurangan air bersih, dan sampai terjadinya kebakaran hutan. Ada 3 hal yang perlu Ananda sekalian cermati terkait dengan asap kebakaran hutan dan kesehatan. Yang pertama adalah gangguan kesehatan. Ada berbagai masalah kesehatan yang dapat terjadi akibat kabut asap kebakaran hutan. Gangguan yang timbul dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu dampak lokal, langsung terkena asap di kulit, hidung, mata, dan lain-lain. Kemudian dampak sistemik tubuh, penyakit pada organ tubuh lain secara umum, dan dampak tidak langsung seperti pencemaran pada tanaman dan sumur air dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini tentu perlu diatasi secara menyeluruh, mulai dari pencegahan yaitu tidak membakar hutan untuk mendapatkan lahan kebun, upaya pemadaman kebakaran hutan, rekayasa lingkungan, serta hal mendasar lainnya. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Terakhir adalah menanam pohon, beralih ke transportasi massal, menggunakan kendaraan yang layak pakai, serta kurangi penggunaan bahan bakar fosil. Untuk itu, marilah kita selalu bersahabat dengan lingkungan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kebahagiaan hidup umat manusia. Ananda yang Ustadz banggakan, selanjutnya adalah pembelajaran 2. Coba perhatikan pada buku Ananda di halaman 49. Cermatilah pada teks yang terdapat pada halaman tersebut. Tetangga Ali yang bernama Pak Somad, 55 tahun, pagi ini dibawa ke rumah sakit. Pak Somad selama 3 minggu ini mengalami batuk berdahak. Pak Somad dan keluarga hanya menduga Pak Somad hanya batuk biasa. Tapi pagi ini Pak Somad terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena batuknya tidak sembuh-sembuh dan semakin parah. Setelah diperiksa, ternyata Pak Somad mengidap bronkitis kronis. Bronkitis adalah infeksi pada saluran pernapasan utama dari paru-paru bronkus yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan. Pak Somad terkena penyakit bronkitis dikarenakan Pak Somad merupakan seorang perokok aktif dari masa mudanya. Saat ini Pak Somad harus dirawat di rumah sakit karena rentan terkena pneumonia. Pneumonia adalah komplikasi bronkitis. Komplikasi ini terjadi ketika infeksi menyebar lebih jauh ke dalam paru-paru. Infeksi ini menyebabkan kantong udara dalam paru-paru terisi dengan cairan.
Nah, Ananda sekalian, tugas hari ini adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan pada halaman 50 dan kirimkan jawaban Ananda ke Ustadz dan Ustazah ya. Alhamdulillah, Ananda, sekarang kita sudah selesai pada pembelajaran tema 2 subtema 2. Terima kasih Ananda telah menonton video ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.